Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Suci Firdaus, NIM 1903211000026 dari kelas B mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Nah, berikut adalah hasil dari desain poster terkait struktur pasar output dan pasar input. Di sini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang pasar output. Pasar output itu apa sih? Jadi, pasar output ini merupakan pasar yang memperjualbelikan suatu produk barang atau jasa yang nantinya digunakan sebagai hasil produksi pertanian. Untuk pasar output itu sendiri terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Jenis pasar output yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki karakteristik yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli, dan biasanya setiap penjual ataupun pembeli ini tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Ciri yang kedua yaitu perusahaan memiliki kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Nah, jadi sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, hal tersebut bisa dilakukannya dengan sangat mudah. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen bisa dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Jadi, di situ tidak terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi kegiatan jual beli. Ciri yang ketiga yaitu barang bersifat homogen, di mana barang yang dihasilkan ini sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Ciri yang ketiga yaitu barang bersifat homogen, di mana barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Karena barang-barang tersebut sangat serupa, para pembeli tidak dapat membedakan yang mana yang dihasilkan oleh produsen A dan yang mana yang dihasilkan oleh produsen B. Akibat dari adanya sifat barang yang homogen ini, tidak ada gunanya kepada perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga, misalnya melakukan iklan dan promosi penjualan. Cara tersebut tidak efektif untuk menaikkan penjualan, dikarenakan pembeli sudah mengetahui bahwa barang yang dihasilkan tersebut tidak ada bedanya sama sekali. Ciri yang keempat yaitu penjual dan pembeli memiliki pengetahuan tentang pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut. Akibatnya, para produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Yang terakhir yaitu mobilitas ekonomi cukup sempurna, di mana di sini perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar karena perusahaan di sini bertindak sebagai price taker atau pengambil harga. Jadi, harga barang di pasar ini ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembelinya. Untuk kurva keseimbangan pasar pada pasar persaingan sempurna, dapat kita lihat bahwa fungsi permintaan yang dinotasikan dengan huruf D memiliki slope yang negatif, sedangkan fungsi penawaran yang dinotasikan dengan huruf S memiliki slope yang positif. Hal itu berarti terdapat pertemuan antara permintaan dan penjualan atau permintaan dan penawaran, dan harga di situ, harga pasar tersebut terbentuk ketika kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Jadi, berpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan akhir antara produsen dengan konsumen yang ada di pasar. Dapat dilihat bahwa harga keseimbangan pasar yang tercapai yaitu sebesar P bintang dan jumlah barang yang diperjualbelikan sebesar Q bintang. Jenis pasar output yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli ini memiliki karakteristik yaitu yang pertama, terdapat satu penjual dan terdapat banyak sekali pembeli. Ciri yang kedua yaitu harga ditentukan oleh penjual. Mengapa seperti itu? Dikarenakan perusahaan monopoli di sini bertindak sebagai penentu harga atau price setter, di mana mereka mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli sehingga mereka dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya. Ciri yang ketiga yaitu perusahaan lain sulit untuk masuk pasar. Mengapa demikian? Dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang membuat para produsen itu sulit untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Salah satunya yaitu dibatasinya oleh undang-undang. Terus teknologi yang digunakan itu sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Ciri yang keempat yaitu konsumen tidak bisa pindah meskipun rugi. Mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang tidak dapat tergantikan.
Ciri yang kelima yaitu bisa menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena masyarakat di sini tidak memiliki pilihan lain selain membeli di perusahaan tersebut. Untuk kurva keuntungan maksimum pada kurva monopoli ini, kita bisa menentukannya dengan melihat pada tingkat produksi yang mana keadaan MR sama dengan MC, yang dimana kurva MR dan MC ini berpotongan pada waktu tingkat produksi sebanyak Q bintang dan harga sebesar P bintang. Dari situ diperoleh bahwa penjualan total yaitu ditunjukkan oleh O Q bintang, A P bintang. Sedangkan biaya totalnya ditunjukkan oleh O C B Q bintang. Oleh karena itu, keuntungan maksimumnya ditunjukkan oleh kotak P bintang A B C. Jenis pasar output yang ketiga yaitu pasar monopolistik, di mana pasar monopolistik memiliki karakteristik yaitu yang pertama, jumlah produsennya sangat banyak. Yang kedua, adanya diferensiasi produk, di mana produksi dalam pasar monopolistik ini corak barangnya itu berbeda dan secara fisik mudah dibedakan antara produksi suatu perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Ciri yang ketiga yaitu persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Di sini, suatu perusahaan mungkin menjual barangnya dengan harga relatif tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Dan sebaliknya, perusahaan lain mungkin harga barangnya rendah, tapi tidak banyak menarik pelanggan. Nah, keadaan seperti ini disebabkan oleh sifat barang yang mereka hasilkan berbeda, sehingga menimbulkan daya tarik yang berbeda pula. Oleh karena itu, untuk mempengaruhi cita rasa pembeli, para produsen melakukan persaingan bukan harga, seperti memperbaiki mutu produk dan desain barang, serta melakukan kegiatan iklan secara rutin. Ciri yang keempat, yaitu ciri yang terakhir, di mana produsen bebas untuk keluar dan masuk pasar. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistis ini tidak akan banyak mengalami kesulitan. Akan tetapi, keluar masuknya perusahaan monopolistis ini tidaklah semudah seperti pasar persaingan sempurna. Hal itu dikarenakan modal yang diperlukan relatif besar dan perusahaan harus menghasilkan barang yang berbeda coraknya dengan yang sudah tersedia di pasar, sehingga mereka harus mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh pelanggan. Untuk kurva pasar monopolistik ini, saya melampirkan kurva monopolistik dalam jangka panjang, di mana perusahaan mendapat keuntungan normal. Dengan ketiadaan keuntungan yang melebihi normal ini, hal ini tidak akan menarik pemasukan perusahaan baru. Namun, saat perusahaan menderita kerugian lagi, perusahaan tidak akan meninggalkan industri tersebut dikarenakan keuntungan yang mereka dapatkan sudah bisa dikatakan normal, meskipun kerugiannya itu tidak akan ada perusahaan baru yang masuk ke pasar monopolistik. Pasar output yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini memiliki karakteristik yaitu yang pertama, terdapat beberapa penjual. Yang kedua, barangnya homogen atau bisa beda corak, di mana untuk barang yang homogen ini banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti produsen bensin. Di samping itu, banyak pula pasar oligopoli yang terdiri dari perusahaan yang menghasilkan barang berbeda corak, dan biasanya barang ini berupa barang akhir seperti industri mobil, industri rokok, dan sabun cuci. Ciri yang ketiga yaitu perusahaan oligopoli ini sulit dimasuki perusahaan baru. Ciri yang keempat, persaingan antar produsen sangat ketat. Ciri yang kelima, penjual bertindak sebagai penentu harga. Dan ciri yang terakhir, sistem harganya yang sangat kaku. Di mana jika suatu perusahaan menurunkan harga, dalam waktu yang singkat, mereka akan menarik banyak pembeli. Perusahaan yang kehilangan pembeli akan melakukan tindakan balasan dengan mengurangi harga yang lebih besar lagi, sehingga akhirnya perusahaan yang awalnya menurunkan harga akan kehilangan pelanggan. Untuk kurva pasar oligopoli, bisa kita lihat untuk memaksimumkan keuntungan, MC0 harus sama dengan MR. Oleh karena itu, keuntungan maksimum dicapai apabila harga adalah sebesar P0 dan jumlah produksi sebesar Q0. Nah, sekiranya terjadi perubahan ke atas biaya produksi, maka biaya produksi yang mengalami kenaikan sehingga menyebabkan kurva biaya marginalnya menjadi seperti yang ditunjukkan oleh MC2. Nah, dari keadaan tersebut dapat dilihat bahwa keuntungan yang maksimum masih akan tetap dicapai oleh perusahaan itu pada ketika harga sebesar P0 dan jumlah barang yang diproduksikan sebesar Q0. Hanya setelah kurva biaya marginal berada di atas MC2, keseimbangan untuk memaksimumkan keuntungan akan mengalami perubahan. Dari keadaan dalam gambar kurva tersebut dapat disimpulkan bahwa selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1, keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tersebut tidak akan mengalami perubahan.
Dengan demikian, selama kurva biaya marginalnya itu memotong MR di antara titik A1 dan titik A2, harga dan jumlah produksinya perusahaan itu tidak akan mengalami perubahan juga. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pasar input. Pasar input itu apa sih? Jadi, pasar input ini merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Salah satunya pasar input tenaga kerja. Nah, pasar input tenaga kerja ini di sini saya akan membahas menjadi dua bagian. Yang pertama, pasar input tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna, dan yang kedua yaitu pasar input tenaga kerja pada pasar monopoli. Pertama-tama yang akan saya bahas yaitu mengenai kurva permintaan pasar input pada pasar persaingan sempurna. Jadi pada awalnya diasumsikan sebuah perusahaan menggunakan satu input variabel yaitu tenaga kerja dalam kegiatan produksinya. Tenaga kerja ini dianggap homogen sehingga perusahaan dapat secara langsung mengubah jumlah pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pada kurva permintaan input ini menunjukkan jumlah input yang akan dibeli oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga. Untuk menentukan jumlah pemakaian tenaga kerja yang optimal, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena menambah penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, tambahan penerimaan yang diperoleh dari tambahan pemakaian tenaga kerja. Pada saat perusahaan melakukan kegiatan produksi, penambahan pemakaian tenaga kerja secara terus-menerus akan menghasilkan kenaikan produksi yang pada titik tertentu makin lama kenaikannya makin berkurang. Hal ini ditunjukkan oleh kurva marginal produk tenaga kerja atau MPL yang menurun. Faktor utama yang menentukan kurva permintaan input perusahaan adalah nilai MPL itu sendiri. Kurva MPL pada kurva menunjukkan bahwa jika perusahaan menggunakan 15 tenaga kerja per hari, maka tambahan output yang dihasilkan oleh tenaga kerja adalah sebesar 4 unit. Namun jika tenaga kerja ditambah menjadi 20 orang, maka MPL-nya sebesar 3 unit. Di situ terlihat bahwa penambahan tenaga kerja membuat MPL semakin rendah. Dapat disimpulkan, perusahaan akan terus menambah jumlah tenaga kerja selama MVPL lebih besar dari upah tenaga kerja. Dan begitu juga sebaliknya, jika MVPL kurang dari upah tenaga kerja, perusahaan sebaiknya mengurangi jumlah pemakaian tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Dikarenakan keuntungan maksimum akan tercapai jika MVPL sama dengan upah tenaga kerja. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang kurva pada permintaan input perusahaan monopoli. Sebagai pengusaha yang memiliki kekuatan monopoli, perusahaan memiliki kekuasaan untuk menentukan harga jual produk dengan melakukan upaya pembatasan jumlah produksi. Pembatasan jumlah produksi ini selanjutnya akan menentukan jumlah pemakaian input. Nah, perusahaan monopoli akan terus menambah jumlah pemakaian inputnya sepanjang tambahan penerimaan yang diperoleh dari penambahan input tersebut masih lebih besar dari biayanya, yang dalam hal ini adalah upah tenaga kerja. Diasumsikan, perusahaan monopoli hanya memakai satu input variabel, yaitu tenaga kerja, yang dianggap homogen sehingga perusahaan dapat secara langsung mengubah jumlah pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai penentu harga atau price setter, perusahaan monopoli akan berproduksi pada tingkat optimal, yaitu pada saat MR sama dengan MC. Pada saat MR sama dengan MC, ditunjukkan bahwa perubahan penerimaan monopoli karena adanya perubahan jumlah komoditas yang dijual. Karena kurva permintaan yang dihadapi monopoli memiliki kemiringan negatif, maka MR monopoli tidak sama dengan P atau harga, kecuali untuk output pertamanya. Untuk MR monopoli selalu lebih kecil dari P dibandingkan dengan kondisi di pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan yang memiliki kemiringan negatif ini menunjukkan bahwa agar bisa menjual komoditas lebih banyak, jadi perusahaan monopoli itu harus menurunkan tingkat harga. Dengan begitu, tambahan penerimaan perusahaan monopoli karena penambahan jumlah pemakaian input bukanlah MPL dikali P, tetapi MPL dikali MR. Nilai MPL dikali MR ini disebut dengan Marginal Revenue Product of Labor atau disingkat dengan MRPL. Jika MRPL lebih besar dari upah tenaga kerja, maka monopolis masih berkesempatan untuk meningkatkan keuntungannya dengan menambah jumlah pemakaian tenaga kerja. Namun, jika MRPL lebih kecil dari upah tenaga kerja, maka monopolis harus mengurangi jumlah pemakaian tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan demikian, keuntungan maksimal akan diperoleh jika MRPL sama dengan upah tenaga kerja. Nah, MRPL ini menunjukkan kurva permintaan input bagi perusahaan monopoli. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.